Berhenti tersiksa demi hemat 7 langkah efektif memangkas anggaran rumah tangga tanpa mengorbankan kenyamanan. Sebelum lanjut, pastikan Mams semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut Mams. Pernah tidak sih merasa dada sesak tiap kali melihat nota belanja bulanan yang angkanya makin hari makin tidak masuk akal, sampai rasanya mau menangis di pojok dapur sambil memeluk wajan? Berdasarkan artikel terbaru tentang kesehatan mental keluarga, ternyata tekanan finansial akibat kenaikan harga barang pokok menjadi pemicu utama stres tingkat tinggi pada para ibu saat ini. Kita sering terjebak dalam pikiran ekstrem, bahwa untuk hemat berarti harus hidup menderita, menahan lapar, atau memakai sabun colek sampai sisa busa terakhir demi menekan pengeluaran. Padahal menyiksa diri sendiri sampai stres berat itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Justru malah bikin kita gampang marah pada anak dan suami hanya karena perkara sepele. Kita harus sadar bahwa mengelola anggaran itu tujuannya untuk bertahan hidup dengan waras, bukan untuk kompetisi siapa yang paling menderita di antara para ibu kompleks perumahan. Langkah pertama yang paling logis adalah dengan cara beralih ke merek lokal atau produk tiruan buatan supermarket itu sendiri saat berbelanja bulanan. Coba perhatikan rak paling bawah di supermarket. Biasanya ada tepung, minyak, atau tisu dengan merek minimarket tersebut yang harganya jauh lebih murah, namun kualitasnya sama saja. Kita seringkali membayar lebih mahal hanya untuk sebuah nama besar dan kemasan yang estetik. Padahal fungsinya di dapur sama-sama untuk menggoreng bakwan. Berhenti merasa gengsi karena isi dompet kita jauh lebih berharga daripada pandangan kasir supermarket yang bahkan tidak peduli kita beli minyak merek apa. Psikologi ibu-ibu itu unik. Kadang kita merasa gagal menjadi ibu yang baik kalau tidak membelikan barang bermerek terkenal untuk keluarga, padahal itu cuma permainan iklan yang memanipulasi rasa bersalah kita. Langkah kedua, ubah total cara kita menyusun menu makanan mingguan dengan prinsip fleksibilitas tinggi berdasarkan apa yang sedang murah di pasar. Jangan pernah keras kepala mau masak sop daging kalau harga daging sapi sedang melonjak naik, menyamai harga emas batangan. Lebih baik ganti menunya menjadi es sop ayam atau fuyung hai telur yang bahan-bahannya jauh lebih ramah di kantong namun tetap padat gizi. Belanja tanpa rencana matang itu seperti masuk ke medan perang tanpa senjata. Akhirnya kita cuma bisa pasrah mengambil apa saja yang terlihat menarik di depan mata. Masak makanan yang bervariasi dari bahan yang murah akan membuat suasana meja makan tetap ceria tanpa membuat kepala kita pusing 7 keliling saat menghitung sisa saldo di rekening bank. Langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah membatasi frekuensi belanja secara harian dan beralih ke sistem belanja mingguan atau bahkan 2 mingguan. Setiap kali kita melangkah kaki ke warung tetangga atau minimarket terdekat, pasti ada saja barang selingan yang ikut terbawa pulang seperti camilan atau es krim. Secara psikologis, makin sering kita terpapar barang dagangan, makin besar pula keinginan ego kita untuk membelinya dengan alasan self-reward yang kebablasan. Buat daftar belanja yang ketat, lalu bayar dengan uang pas dalam bentuk tunai agar kita merasakan secara fisik proses uang itu keluar dari dompet. Cara ini terbukti ampuh menahan jempol dan tangan kita dari keinginan impulsif membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan sama sekali. Langkah keempat, optimalkan penggunaan energi di rumah dengan cara yang cerdas dan tidak perlu sampai membuat kita kegerahan di malam hari. Matikan lampu ruangan yang tidak dipakai, cabut semua colokan kabel yang masih menempel di dinding, dan bersihkan filter pendingin ruangan secara rutin agar kerjanya ringan. Pendingin ruangan yang kotor itu ibarat kita disuruh lari maraton sambil memakai masker berlapis-lapis. Pastinya butuh energi ekstra besar yang membuat tagihan listrik membengkak. Kita tetap bisa tidur dengan nyenyak dan nyaman tanpa harus mengorbankan kesejukan kamar, asalkan kita rajin merawat barang elektronik secara berkala.
Hemat energi itu bukan berarti kita harus hidup dalam kegelapan seperti di dalam gua, melainkan tentang bagaimana kita menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Langkah kelima adalah dengan memanfaatkan tanaman herbal atau bumbu dapur hasil tanam sendiri di pekarangan rumah atau bahkan di pot gantung kecil. Bayangkan, berapa banyak uang yang bisa kita hemat kalau tidak perlu lagi membeli cabai, daun bawang, atau seledri yang seringkali membusuk di dalam kulkas. Menanam sendiri juga menjadi terapi psikologis yang sangat baik untuk menyalurkan stres akibat rutinitas harian urusan rumah tangga yang tidak pernah ada habisnya. Ada kepuasan batin tersendiri saat kita bisa memetik cabai segar langsung dari pohonnya untuk membuat sambal makan siang keluarga. Hal kecil seperti ini tidak hanya memangkas anggaran belanja dapur, tetapi juga memberikan kebahagiaan sederhana yang membuat kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik. Langkah keenam, kurangi kebiasaan membeli makanan matang dari luar secara daring hanya karena kita merasa malas atau lelah setelah seharian beraktivitas. Kita seringkali terjebak dalam ilusi kepraktisan. Padahal biaya ongkos kirim dan biaya layanan aplikasi itu, kalau dikumpulkan bisa untuk beli ayam potong 2 ekor. Siasati rasa lelah dengan metode memasak dalam jumlah besar, sekaligus pada akhir pekan. Lalu bagi menjadi beberapa porsi untuk disimpan di dalam pembeku. Ketika hari kerja yang padat datang, kita tinggal menghangatkan makanan tersebut tanpa perlu repot memotong bawang atau menyalakan kompor dari awal lagi. Ini adalah solusi logis yang menjaga perut tetap kenyang, tubuh tidak kelelahan, dan anggaran rumah tangga aman dari kebocoran halus yang mematikan. Langkah ketujuh yang menjadi pamungkas adalah dengan cara menerapkan sistem barter keterampilan atau barang dengan sesama ibu di lingkungan sekitar kita. Misalnya, jika kita mahir memotong rambut anak, kita bisa menawarkan bantuan kepada tetangga yang mungkin mahir dalam urusan menjahit pakaian yang robek. Hubungan sosial yang saling menguntungkan ini akan menciptakan ekosistem komunitas yang sehat, sekaligus menghemat pengeluaran untuk jasa pihak ketiga. Kita tidak perlu menanggung semua beban dunia ini sendirian di dalam rumah. Karena sejatinya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kolaborasi antar ibu seperti ini justru akan mempererat tali silaturahmi sekaligus menjadi tameng pelindung finansial bagi keluarga kita masing-masing di masa sulit. Pada akhirnya, esensi dari memangkas anggaran rumah tangga adalah tentang bagaimana kita mengatur ulang skala prioritas hidup, bukan tentang seberapa menderita kita bisa bertahan. Seringkali kita terjebak melakukan otokritik yang kejam pada diri sendiri. Merasa kurang becus mengurus rumah tangga hanya karena tabungan tidak kunjung bertambah. Mari kita renungkan kembali, apakah selama ini kita membeli barang demi fungsi aslinya atau hanya demi gengsi semata agar terlihat sukses di mata orang lain. Jangan biarkan angka-angka di dalam buku catatan keuangan merenggut kebahagiaan, tawa, dan senyuman tulus dari wajah kita di depan anak dan suami tercinta. Tetaplah optimis karena setiap tantangan finansial selalu punya jalan keluar bagi mereka yang mau berpikir jernih dan bertindak cerdas tanpa harus mengorbankan kenyamanan keluarga. Terima kasih Mom, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.